Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Laila dengan NIM F1E1200016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep supply chain management untuk memenuhi tugas mata kuliah supply chain management. Di sini ada supply chain management terhadap keunggulan bersaing dan kinerja pada suatu perusahaan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu apa itu SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. Dengan kata lain, SCM adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Sistem supply chain management yang baik adalah faktor penentu kesuksesan dari bisnis-bisnis tersebut. Lalu, apa tujuan dari supply chain management? Tujuan utama SCM ini atau Supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa ditangani dengan efektif dan efisien. Di samping itu, bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah pada suatu perusahaan seperti penggandaan barang dan pengelolaan supplier. Yang kedua yaitu manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien. Dan yang terakhir ada menentukan level outsourcing. Kemudian apa saja fungsi dari supply chain management? Di sini ada 4 poin. Yang pertama memiliki fungsi yaitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola produk dan material secara akurat. Kemudian untuk mengonversi bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang dapat dijual kepada konsumen akhir. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan berbagai biaya fisik seperti biaya material, biaya penyimpanan, biaya produksi, biaya untuk transportasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip supply chain management. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu mengadaptasi jaringan logistik ke konsumen yang berbeda. Kemudian membagi konsumen berdasarkan segmentasi sesuai kebutuhannya. Yang ketiga yaitu mengamati sinyal pasar dan menggunakan hasil pengamatan tersebut sebagai dasar perencanaan permintaan untuk hasil perkiraan yang konsisten serta alokasi dana yang optimal. Yang keempat yaitu mengelola pemasok secara strategis untuk mengurangi biaya kepemilikan material dan layanan. Dan yang terakhir yaitu mendiferensiasikan produk dan layanan yang lebih dekat dengan konsumen serta mempercepat transformasi di sepanjang rantai pasokan. Selanjutnya yaitu ada supply chain management terhadap keunggulan bersaing dan kinerja pada suatu perusahaan. Di sini saya menyediakan satu jurnal. Ini adalah jurnal yang menjadi acuan saya dalam studi kasus ini, yaitu ada analisis pengaruh supply chain management terhadap keuangan bersaing dan kinerja perusahaan. Dalam jurnal ini akan dijelaskan bagaimana indikator keunggulan bersaing, kemudian ada keunggulan bersaing dalam suatu bisnis, kemudian ada indikator kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai supply chain management, apa sebenarnya supply chain management dan bagaimana implementasi dan proses yang dikerjakan dalam suatu bisnis atau perusahaan.
Baik, saya lanjut. Selanjutnya, di sini ada indikator keunggulan bersaing. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan bersaing suatu perusahaan. Yang pertama yaitu ada harga. Apa itu? Harga dapat didefinisikan sebagai jumlah dari nilai yang dipertukarkan pelanggan untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan barang maupun jasa. Keunggulan daya saing dapat diperoleh apabila setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk menyajikan setiap proses dalam operasi bisnisnya secara lebih baik dalam menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai kualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing baik dari sisi kualitas, harga, penyerahan produk, dan fleksibilitas dibandingkan pesaingnya di pasar bisnis. Kemudian yang kedua ada quality. Di sini quality itu sendiri merupakan fokus utama dalam perusahaan. Kualitas merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing sebuah produk. Mendefinisikan kualitas yaitu sebagai the ability of an organization to offer product quality and performance that creates higher value for customers. Maksudnya yaitu sebuah produk dapat dikatakan mampu bersaing di pasaran jika perusahaan mampu menawarkan produk dengan memberikan nilai atau manfaat lebih kepada customer. Jadi, kualitas produk merupakan suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, dan kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah karena selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah. Di sini yang ketiga yaitu ada delivery dependability, yaitu menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Saat perusahaan tersebut mampu untuk mengurangi waktu pengiriman pesanan konsumen atau mengurangi waktu penyediaan jasa kepada konsumen. Kemudian yang keempat ada product innovation. Product innovation ini sendiri yaitu konsep yang lebih luas yang membahas penerapan gagasan, produk atau proses yang baru. Inovasi merupakan hasil dari gagasan kreatif yang dimiliki perusahaan. Jadi, perusahaan diharapkan untuk membentuk pemikiran-pemikiran baru dalam menghadapi pesaing maupun pelanggan dengan berbagai macam permintaan yang ada. Strategi inovasi produk atau pengembangan produk baru yang efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pengembangan produk baru memerlukan upaya kegagalan. Namun jika inovasi produk yang dilakukan membuahkan hasil yang positif dan dapat merambah pangsa pasar, maka hal tersebut merupakan suatu keuntungan besar bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada time to market, di mana yang dimaksud dengan time to market yaitu sejauh mana sebuah organisasi mampu memperkenalkan atau meluncurkan produk baru yang lebih cepat daripada pesaing-pesaing lainnya. Time to market juga merupakan dimensi yang penting dari keunggulan pesaing. Pada saat perusahaan mampu meluncurkan produk barunya lebih cepat dibandingkan dengan pesaing, maka hal ini memungkinkan organisasi mampu merebut pangsa pasar terlebih dahulu, bahkan mampu memimpin pasar dan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada kinerja perusahaan. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa ukuran kinerja perusahaan yang paling sering digunakan dalam penelitian yaitu ada 3. Yang pertama ada kinerja keuangan atau financial performance, kemudian kinerja operasional atau operational performance, yang terakhir ada kinerja berbasis pasar atau market based performance. Di sini yaitu ada kinerja keuangan.
Kinerja keuangan ini biasanya dinilai menggunakan pengukuran berbasis data akuntansi atau data keuangan. Kekurangan dari semua pengukuran berbasis data akuntansi adalah fokusnya pada kinerja yang sudah lalu atau kinerja yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kinerja operasional. Selain mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kinerja keuangan, penting pula untuk mengukur berdasarkan kinerja non-keuangan. Penggunaan konsep balance scorecard yang semakin bertambah menunjukkan bahwa kinerja non-keuangan juga merupakan aspek yang penting dalam pengukuran kinerja perusahaan. Kinerja non-keuangan ini juga dikenal sebagai kinerja operasional, di mana aspek-aspeknya mampu mengukur kinerja ketika informasi yang tersedia terkait dengan peluang yang sudah ada, namun belum terrealisasikan secara keuangan. Kinerja operasional ini dapat diukur dengan menggunakan pengukuran seperti pangsa pasar atau market share, kemudian peluncuran produk baru, dan kualitas efektivitas pemasaran dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada kinerja berbasis pasar. Kinerja berbasis pasar ini secara keseluruhan akan terpengaruh ketika pasar memenuhi atau mengetahui informasi mengenai operasional perusahaan yang tidak termasuk dalam hasil kinerja keuangan. Ukuran kinerja berbasis pasar ini meliputi tingkat pengembalian pada pemegang saham, market value added, dan keuntungan tahunan. Kemudian untuk lebih jelasnya, dalam penelitian ini pengukuran kinerja perusahaan hanya diwakili dengan kinerja keuangan dan kinerja operasional. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja berbasis pasar hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang bersifat publik, sedangkan objek dalam perusahaan penelitian ini belum tentu semuanya adalah perusahaan publik. Maka dalam kondisi yang demikian, kombinasi dari pengukuran kinerja keuangan dan kinerja operasional cukup untuk mempresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada indikator supply chain management. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada strategic supplier partnership, kemudian customer relationship, yang terakhir ada information sharing. Yang pertama yaitu ada strategic supplier partnership. Yang pertama yaitu ada strategic supplier partnership, yaitu bisa kita definisikan sebagai hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan suppliernya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan strategi dan kemampuan operasional perusahaan pemasok dalam berpartisipasi terhadap perusahaan pemasok dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada customer relationship, di mana yaitu beberapa kumpulan praktek yang bertujuan untuk mengelola keluhan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada information sharing, yaitu mengacu pada mitra usaha perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Adapun kesalahannya saya maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.